Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa uladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa al-fatihati li hadrati Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai syai'un lillahi wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Diba yang pada minggu kemarin, bahwasanya ketika Allah menyatakan rasa kasih sayangnya, cinta kasihnya kepada makhluk mulia yang paling mulia, maka Allah membuktikannya. Dibuktikan dengan apa? Dengan bersolawat kepada kekasihnya. Nah, apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah saja ketika mencintai maka membuktikan cintanya. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang sebagai hamba, yang sebagai makhluk, yang hampir setiap saat kita membuat pernyataan. Pernyataan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu pernyataan, itu persaksian. Setelah kita menyatakan, setelah kita bersaksi, kita dituntut untuk membuktikan. Kenapa begitu? Karena ketika kita berbicara, tetapi bicara kita dusta, dan apabila kita berjanji itu kan berarti menyatakan sesuatu, kemudian dusta, berarti sudah masuk dua ciri-ciri tadi. Ciri-ciri apa kemarin? Orang munafik. Apalagi sampai diberi amanah kemudian khianat. Lengkap sudah berarti. Sekarang kita masuk ke bab ini apa? Sejarah Nabi yang berdasarkan fakta ilmiah. Jadi bukan hasil renungan dari pengarang Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, tapi beliau mengawali sirah nabawi atau sejarah Rasul ini dengan sebuah hadis, dan hadis ini sahih. Kita mulai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Al-hadithul awwal an bahril ilmi dafiq ولسان القرآن الناطق أوحدي علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل
قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة وتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأحبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Hadis yang pertama, al-hadisul awal. Hadis yang pertama, jadi beliau mengawali biografi Rasulullah ini dengan mengemukakan dua hadis. Disebutkan kemarin bi ayradi hadisaini. Nah, sekarang dimulai dari hadis yang pertama dulu. Al-hadisul awal atau hadis yang pertama. Ambahril ilmi dafiq, diriwayatkan dari orang yang melaut ilmunya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini punya gelar Bahrul Ilmi, Bahril Ilmi, lautannya ilmu. Dan yang bertutur kata dengan Al-Qur'an, walisanil Qur'anin natiq. Dan beliau ini adalah seorang ahli Qur'an, hafidh Qur'an, pemukanya Al-Qur'an, pembesar-pembesarnya ahli Qur'an. Siapa itu? Auhadi ulama innas, salah seorang ulama yang ulung. Siapa namanya? Sayyidina Abdullah ibni Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini juga menjadi bapak tafsir dunia. Jadi yang menjadi pembesar tafsir Al-Qur'an itu diawali oleh Sayyidina Abbas. Jadi nama-nama yang menggunakan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu berarti namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Orang sana membiasakan memanggil nama langsung Ibnu Umar, berarti anak laki-lakinya Umar. Ibnu Mas'ud berarti anak laki-lakinya Mas'ud. Nah, nama aslinya adalah Abdullah. Nah, kalau Ibnu Batutah berarti anak laki-lakinya Batutah. Nah, Ibnu Subhan beda. Nah. Bapak saya bukan Subhan namanya soalnya. Ini Ibnu Subhan Al-Habib. Nah, maksudnya kan anak laki-lakinya Subhan, tapi beda. Nama bapaknya bukan Subhan. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Abbas. Apa bunyi hadisnya? Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mana bersumber, yang mana hadis ini bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dawuh apa? Beliau sabdanya bagaimana? Qala
inna Quraisyan kanat nura baina yadayillahi azza wa jal. Beliau bersabda, sesungguhnya orang Quraisy, nah yang dimaksud orang Quraisy itu ya beliau Rasul itu, arti membahasakan dirinya sebagai orang Quraisy. Maksudnya Nabi Muhammad ketika masih berbentuk nur di haribaan Allah azza wa jalla, kira-kira 2000 tahun lagi sebelum Allah menciptakan atau menjadikan Nabi Adam, qabla an yakhluqa adama bi alfai am. Jadi 2000 tahun sebelum menjadikan Nabi Adam. Dalam keterangan lain 100 tahun. Yusabbihullahu dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu wa tasbihih. Nur tersebut telah bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan tasbihnya itu pula lah malaikat bertasbih kepadanya. Jadi nur, jadi bentuknya masih nur, belum berbentuk makhluk. Itu sudah diciptakan Allah 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam, dan nur itu sudah bertasbih sejak saat itu. Kemudian diikuti oleh para malaikat. Malaikat juga bertasbih karena nur itu juga bertasbih memuji kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menjadikan Nabi Adam, maka Allah menitipkan nur tersebut pada tanah liat kejadiannya. Falamma khalaqallahu Adam auda'a dzalikan nuru fi tinati. Jadi material, bahan yang untuk menciptakan Nabi Adam itu, nur ini dimasukkan ke sana, sehingga nur Muhammad itu masuk ke dalam penciptaan Nabi Adam, dititipkan di tanah liatnya, di materialnya, di bahannya. Kemudian Rasulullah dawuh lagi, qala sallallahu alaihi wasallam, fa ahbatani Allahu azza wa jal ilal ardi fi dhahri Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kemudian Allah menurunkan saya di bumi pada tulang belakang Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu di tulang belakangnya. Jadi nur itu tetap mengikuti. Di surga ya ikut di surga, ketika diturunkan ke bumi ya ikut ke bumi otomatis karena menyatu. Wa hamalani fis safinati fi sulbi Nuh, dan saya diikut sertakan bahtera Nabi Nuh, di tulang rusuknya, yang di saat itu saya berada di dalam sulbinya atau tulang rusuknya. Ini jadi api yang membakar Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu enggak di pinggir api terus dilemparkan gitu, jauh, enggak dicemplung nih, tapi dilemparkan sekitar 70 meter apa berapa itu jauhnya jarak dari api itu. Nabi Ibrahim dilemparkan, enggak di bawah api terus dicemplung nih gitu, enggak, terlalu kecil itu. Proses pengumpulan kayunya itu berbulan-bulan untuk membakar satu orang. Jadi nyala apinya itu luar biasa, nggak seperti gedung kebakaran kecil itu. Orang Nabi Ibrahim itu dilemparkan pakai alat pelontar itu, masuk ke dalam kobaran api, nggak dicemplung nih, itu enggak. Itu berarti apinya kecil karena orang yang dekat itu sejarah itu masih kepanasan, gitu. Nah, itu sedikit gambaran tentang ketika Nabi Ibrahim dibakar, apinya itu benar-benar menyala. Dihabiskan dulu. Walam yazalillahu azza wa jal yunakkiluni. Ada yang membaca yungkiluni, kalau di sini yunakkiluni.
minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah hatta akhrajani Allahu min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qanta. Senantiasalah Allah Azza wa Jalla memindahkan saya dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang bersih, lagi yang megah, sehingga Allah melahirkan saya dari keharibaan bapak ibu saya yang keduanya belum pernah melakukan perzinaan sama sekali. Nah, ini gambaran nasabnya beliau dari Nabi Adam turun ke Nabi Ibrahim, turun ke Nabi Nuh, turun ke Nabi Ibrahim sampai ke bapak ibunya, tidak ada satupun yang pernah berzina. Dijamin ini oleh Allah. Dan hadis ini yang menyabdakan beliau sendiri, yang meriwayatkan Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi kita ini sebenarnya makhluk pilihan, sudah disaring ketika zaman Nabi Nuh. Orang-orang yang selamat pada zaman Nabi Nuh yang 80 orang itu orang pilihan, orang yang disaring benar-benar yang selamat. Selain yang 80 itu hilang, tenggelam, karam, dibawa banjir gelombang. Habis, tinggal yang 80 ini yang selamat, yang bertakwa. Itulah nenek moyang kita. Setelah periode Nabi Adam, Idris, Nuh. Nah, pada Nabi Nuh itu dakwah selama 800 tahun, nggak dapat pengikut, umatnya tetap bandel, tetap ngeyel. Ya, kayak awake dhewe ini, azan pakai toa yang nggak datang, katanya hamba Allah, dekat sama Allah. Allah pokoknya nomor satu. Dipanggil saja harus pakai toa, padahal bapak ibumu manggil kamu nggak pernah pakai toa, kamu datang. Panggil teman akrab, nggak usah isyarat kedip mata aja datang, apalagi mau ditraktir. Wes, itu dipanggil Tuhan, pakai toa, nggak datang. Wah, sangar ya kita ini, hebat kita ini. Dipanggil biasa nggak dengar, panggil pakai toa nggak datang juga, tapi ngakunya hamba Allah, Allah pokoknya, takbirnya paling kenceng. Kalau dapat berkat paling pengen cepet-cepet, paling dulu. Tapi ngakunya dekat dengan Tuhan, ngakunya anak Islam, santri. Nah, buktikan dulu. Padahal kemarin sudah dikatakan, barang siapa menyatakan cinta tapi tidak membuktikannya, berarti dia pendusta. Pendusta apa pedus? Pendusta. Jadi ketika banjir Nabi Nuh itu terbandang, sudah dipilih umat-umat pilihan, umat-umat terpilih yang selamat, yang di dalam perahu Nabi. Nah, dari 80 yang ikut perahu itulah akhirnya nanti berkembang di seluruh alam raya ini. Ya sampai kita ini. Jadi buyut-buyut kita dulu itu sudah jadi orang pilihan. Sampai hari ini itu harus tetap kita pertahankan. Kita harus tetap jadi manusia. Karena hari ini banyak orang berwujud manusia, tapi pola pikirnya, perilakunya tidak mencerminkan sebagai manusia. Apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, apapun profesi kita, kita harus tetap menjadi manusia. Sifat manusia itu apa sih? Dasarnya ya kasih sayang. Tuhannya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhanmu Maha Penyayang apa Maha Pemarah? Ada nggak Bismillahirrahmanirrahim diganti? Tidak Maha Pengasih, Maha Penyayang, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pemarah, ada nggak? Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, itu sifat dasar kita, mestinya pengasih dan penyayang, saling menyayangi antar sesama. Jadi apapun
kepercayaan kita, apapun akidah kita, apapun profesi kita dalam bermasyarakat, dalam kehidupan nyata, tetaplah menjadi manusia. Jangan sampai hilang kodrat kemanusiaan kita. Nah, ini hikmah dari belajar biografinya Rasulullah. Nah, beliau kita semua untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena Ustadz Rijal nggak ada, saya yang imam di atas, kita cukupkan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ingat, jadi anak Wusto kalau hari Minggu habis maghrib juga ikut kajian lagi ya, karena yang Selasa sudah dipindah ke Minggu. Jadi masuknya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang hari Minggu hanya sampai Isya, habis Isya pulang. Nah, untuk kajian Minggu besok tanya jawab seputar Al-Quran. Yang punya pertanyaan tentang Al-Quran ditulis ya, kayak kemarin kita bahas bersama-sama. Pertanyaan kemarin besok juga dibahas di kajian Minggu pagi, Minggu malam kok Minggu pagi ya. Jadi Wusto masuknya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu hanya sampai Isya, ikut kajian saja, terus bisa jamaah Isya kita pulang, karena yang Selasa sudah dipindah ke Minggu. Nah, minggu ketiganya biasanya ngaji ini karena sudah diganti Jumat. Nah, nanti kita ganti dengan praktek. Insya Allah minggu keempat kita praktek tajzizul mayit, perawatan jenazah. Nanti langsung dihandle sama pihak RKP atau RKI. Nah, demikian infonya.